sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Kico manusa patilabo, kicang macana jiwitang, kicang sadhama sawanang, kico buddhana upadoti. Sungguh sulit untuk dapat terlahirkan sebagai seorang manusia. Sungguh sulit kehidupan makhluk hidup. Sungguh sulit untuk dapat mendengarkan Dhamma, ajaran Buddha Dhamma. Sungguh jarang kemunculan para Buddha. Dhammapada ayat 182. Bapak Ibu, Saudara, Saudari sedama, di pagi hari ini kembali kita melaksanakan puja bakti atau puja bakti secara rutin setiap minggu, di mana tidak lama lagi kita akan merayakan Waisak, di mana Wihara Sakyamuni Buddha ITBC pelaksanaan perayaan Waisaknya jatuh pada tanggal 3 Juni 2023 jam 19.00 waktu Indonesia Barat. Kemudian untuk tanggal 4, ya, karena itu jatuh juga pada hari Minggu, kan ada kebaktian, tetapi kita juga akan memperingati detik-detik Waisak yang jatuh pada pukul 10 pagi lewat. Jadi artinya momen ini ya sebisa mungkin ya jangan kita lewatkan, karena hari Waisak ya merupakan ya, hari besar umat Buddha yang seyogyanya kita sebagai umat Buddha meluangkan waktu untuk mengikuti acara-acara yang memang setiap tahun secara rutin diadakan. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, topik kita pada pagi hari adalah berhubungan dengan makna penting kelahiran sebagai manusia. Kenapa penting, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian? Ya. Ada enggak kita ini sudah duduk jadi manusia, sudah duduk jadi orang dewasa, yang merasakan bahwa hidup ini kok susah ya, jadi manusia kok susah ya. Muncul pikiran-pikiran yang enggak baik, muncul satu rasa pesimis terhadap hidup. Pasti ada, pasti ada. Karena apa? Karena pasti Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, bahkan Bante sendiri juga mengalami ya, ada masa-masa terkadang kita itu merasa sulit. Tetapi apakah dengan kejadian ya, yang kita alami, yang kita katakan sebagai satu hal yang sulit itu lantas harus membuat kita menyerah? Enggak kan? Enggak kan? Ya, tentu disinilah pentingnya kita belajar Dhamma. Maka kenapa pagi hari ini ya, kita berbicara tentang makna penting kelahiran sebagai manusia. Seperti ayat 182 Dhammapada, Kico manusa patilabo. Sungguh sulit untuk dapat dilahirkan sebagai manusia. Kalau Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, mengerti dan tahu bahwa
jika dibandingkan dengan kelahiran-kelahiran makhluk hidup lain, populasi manusia itu sangat sedikit. Ya, sangat sedikit. Ya. Saya dulu di New Zealand 2 tahun, ya, pernah ada satu survei membandingkan berapa jumlah domba yang ada dengan penduduk New Zealand yang terdiri dari North Island dan South Island. Waktu itu penduduknya nggak sampai 4 juta, tapi dombanya berapa? 40 juta. Itu domba saja, belum lagi yang lain-lain. Dan di tahun 2023 ini berapa penduduk dunia? Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian tahu? Hanya 8 miliar 5 juta 176 jiwa. Itu survei di tahun 2023 pada bulan Februari yang lalu. Jadi kalau dibandingkan dengan jumlah populasi makhluk hidup yang lain, apakah itu dari yang paling kecil misalnya semut itu 8 miliar, Mak, enggak ada apa-apanya, ya enggak? Belum lagi binatang-binatang, belum lagi yang lainnya. Jadi kemungkinan kita untuk bisa lahir sebagai seorang manusia itu merupakan satu hal yang sangat sulit. Ya. Maka kenapa? Inilah yang menjadikan hidup manusia ini penting. Ya. Manusia, nah itu dari bahasa Sanskerta. Ya, tahu bahasa kita, bahasa Indonesia itu banyak sekali yang menggunakan bahasa Sanskerta dan bahasa Pali. Ya. Manusia ya, itu bahasa Pali. Rupiah itu bahasa Pali. Bahasa manusia itu bahasa Sanskerta, bahasa Palinya manusia. Rupiah itu bahasa Pali. Itu benar-benar mengkopi ya, rupiang. Itu bahasa Pali, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Memang Bapak bangsa kita Bung Karno itu ya, sangat luar biasa. Banyak ya, ternyata menggunakan bahasa-bahasa yang memang bahasa yang sudah populer dari zaman nenek moyang kita di Indonesia ini yang notabene adalah Buddhis. Jadi manusia dari bahasa Sanskerta, manusia bahasa Pali itu artinya apa? Manusia ya, berasal dari 2 suku kata, mana dan usa. Mano itu artinya pikiran, usa ya, luhur, mulia atau tinggi. Jadi makhluk yang berhati luhur, berhati mulia. Namun apakah setiap individu ketika mereka menyandang gelar atau status sebagai seorang manusia, serta-merta dia memiliki hati yang luhur, hati yang mulia? Tentu ditentukan oleh bagaimana mereka, individu-individu ini melatih dirinya, mengembangkan dirinya. Karena bisa jadi Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, ketika kita sudah lahir sebagai manusia, kita tidak berusaha dan melatih diri untuk mengarahkan diri ini menuju praktik-praktik yang baik, tetapi malah sebaliknya, inilah yang akan menjadikan batin kita merosot. Sehingga pada akhirnya kenapa? Ya, secara garis besar ya, manusia itu dikelompokkan menjadi 4 kelompok dari segi ya, tindakan dan perbuatannya. Ada yang disebut manusia
peto. Ada yang disebut manusa tirak cano. Ada yang disebut manusa manuso. Ada yang disebut manusa dewo. Apa itu manusa peto, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian? Ya. Adalah mereka-mereka yang notabene adalah memiliki fisik jasmani manusia, tetapi hati nuraninya dipenuhi dengan keserakahan, kebencian. Hari-harinya dipenuhi dengan keserakahan, kebencian, yang pada akhirnya inilah yang juga akan mengantarkan mereka setelah kematian, kelahiran di alam-alam peta. Alam-alam setan kelaparan. Karena apa? Karena dia bahkan tidak sempat sekalipun untuk memikirkan hal-hal yang baik, yang mulia dalam hidupnya. Karena apa? Karena dia sudah dikuasai oleh keserakahan, kebencian, iri hati, dengki. Kemudian manusia tirak cano. Manusia atau manusia yang berhati binatang. Ya. Adalah manusia-manusia yang dalam kesehariannya tidak menghiraukan kebajikan, tetapi dipenuhi dengan pikiran-pikiran dan perbuatan, tindakan, ya, pelanggaran sila. Ya. Sudah punya pasangan, tapi tidak pernah merasa puas dengan pasangannya sendiri, cicip sana, cicip sini, tidak ada henti-hentinya. Sama seperti binatang berkaki 4. Yang artinya apa? Nafsu keinginannya tidak terkendali. Disebut sebagai manusa tirak cano. Nah, dua jenis ini ya, sebisa mungkin dalam hidup ini kita harus hindari. Kalau kita menyadari bahwa diri kita merupakan bagian dari salah satu ini, ya, yang namanya disebut sebagai orang yang sadar ketika menyadari bahwa itu adalah dirinya, maka dia harus menghindarkan dirinya dari kedua jenis ini. Ya. Kemudian yang ketiga adalah manusa manusu. Manusia yang memang berhati manusia, luhur, mulia, tinggi. Ya. Apa ciri-cirinya Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian? Paling tidak dia terkendali dalam sila. 5 sila. Karena inilah yang mampu menjaga kualitas batin seseorang agar tetap menjadi batin yang luhur dan mulia. Ya, ingat, ya, di dalam keseharian kita, yang akan mampu melindungi dan menjaga kita dari hal-hal yang buruk di kehidupan kita sebagai manusia ini adalah pelaksanaan sila itu sendiri. Jadi kalau kita sudah menghindari pembunuhan makhluk hidup, sudah menghindari pencurian, sudah menghindari berzina, sudah menghindari ucapan yang tidak benar, ya, sudah menghindari ucapan kasar, memfitnah, menghasut, ya, sudah menghindari minum-minuman keras atau barang-barang narkotika. Secara otomatis dari segi tindakan, ucapan, dan perbuatan jasmani kita aman. Karena apa? Permasalahan dalam hidup sebagai manusia ini tidak bisa dipungkiri bahwa muncul dari tindakan kita sendiri. Apakah itu ucapan maupun perbuatan jasmani. Namun terkadang tidak sedikit juga dari kita ketika kita mengalami masalah dalam hidup kita, kita selalu menyalahkan orang lain. Tetapi sesungguhnya permasalahan
apakah itu berupa penderitaan fisik atau batin, ya, penyebabnya adalah tindakan kita sendiri yang muncul dari pelanggaran nilai-nilai moralitas atau sila itu sendiri. Jadi artinya kita harus membentengi diri kita dari pelaksanaan sila dengan cara melaksanakan sila. Ya. Fungsinya adalah untuk melindungi agar supaya hal-hal buruk dalam hidup ini tidak terjadi. Kemudian manusia dewa, manusia yang berhati dewa, memiliki cinta kasih sayang, ya, luhur mulia. Tentu dua jenis ini itu yang harus kita miliki dalam kehidupan kita sebagai manusia. Nah, bagaimana caranya agar supaya kita bisa benar-benar menjadi manusia yang berhati manusia. Selain dengan berusaha semaksimal mungkin untuk menjalankan 5 latihan sila yang notabene merupakan pondasi dasar sebagai perumah tangga, tentu kita juga harus mengembangkan nilai-nilai luhur yang sifatnya aktif. Nah, kalau pelaksanaan sila itu pasif, artinya apa? Kita menghindari. Tapi kalau yang aktif itu bagaimana? Seperti misalnya contohnya mengembangkan cinta kasih dan kasih sayang. Ketika Bapak Ibu saudara-saudara sekalian berusaha untuk mengembangkan cinta kasih dan kasih sayang, secara otomatis pelaksanaan daripada sila pertama akan menjadi lebih mudah dan gampang. Ada enggak sih orang yang cinta kasih sayang tega membunuh kucing peliharaannya sendiri? Enggak ada. Ada enggak sih yang orang cinta kasih dan kasih sayang bisa nempeleng istrinya? Pasti enggak akan tega melakukan itu. Dia melakukan itu ya, karena apa? Karena tidak memiliki cinta kasih dan kasih sayang. Tetapi di zaman sekarang, ya, kekerasan dalam rumah tangga itu bukan hanya dilakukan oleh laki-laki saja atau suami saja. Istri juga bisa melakukan kekerasan rumah tangga terhadap suami. Ada. Ya, jadi Anda harus berhati-hati. Ya, berhati-hati. Jadi kalau mengharapkan agar supaya kita itu mampu memiliki nilai-nilai moralitas atau sila di dalam kehidupan kita sehari-hari, kita juga harus barengi dengan mengembangkan nilai-nilai dhamma yang sifatnya aktif, yang disebut juga ya, kalau Pancasila Buddhis, apa yang menyokong, mendukung dia disebut sebagai Pancadhamma. Yang pertama itu tadi, metta karuna, cinta kasih sayang. Kalau kita sudah memiliki cinta kasih sayang, pelanggaran sila yang pertama itu akan bisa ditekan. Semakin besar cinta kasih dan kasih sayang kita, kemungkinan kita untuk menyakiti, membunuh akan semakin kecil. Karena pada prinsipnya, seperti yang sudah Bante katakan tadi, bahwa manusia ini adalah makhluk yang bisa dilatih, yang bisa dikembangkan kebijaksanaannya, pikirannya. Nah, semakin kita mengembangkan cinta kasih sayang, kita latih agar selalu dalam bertindak, bertutur kata, dibarengi dengan pikiran cinta kasih, secara otomatis kemungkinan kita untuk melanggar nilai-nilai moralitas itu akan semakin kecil. Semakin dominannya cinta kasih dan kasih sayang, maka hal-hal yang berhubungan dengan menyakiti akan semakin tertekan. Karena bagaimanapun di dalam setiap individu ini dua hal yang baik dan buruk selalu saling tarik menarik. Siapa yang lebih dominan?
Tetapi demikian pula sebaliknya, kalau di dalam kehidupan kita sehari-hari, kita sudah terbiasa dengan tindakan kekerasan, ya, menyakiti dan sebagainya, maka itu sudah menjadi satu hal yang sulit untuk bisa dikurangi. Sulit bisa ditekan. Kenapa? Karena dia sudah dominan. Maka mau tidak mau, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, kalau ingin merubah diri menjadi arah orang yang lebih baik, mau tidak mau nilai-nilai positif, nilai-nilai yang baik, nilai-nilai yang lebih aktif ini harus kita kembangkan. Meta karuna, cinta kasih dan kasih sayang. Kemudian yang kedua yang berhubungan dengan adinadana, ya, menghindari perbuatan mencuri. Gimana caranya supaya dalam hidup kita ini kita tidak mencuri, kita tidak mengambil barang orang lain yang bukan hak milik kita. Ya, pertama-tama kita harus memiliki mata pencarian yang benar. Kita pertama-tama harus memiliki pekerjaan yang benar. Ya. Kalau kita tidak punya pekerjaan, menjadi pengangguran, secara otomatis peluang untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang buruk itu terbuka lebar. Ketika peluangnya ada, ya, kesempatannya ada, bisa terjadi. Maka kenapa di negara-negara yang relatif ekonominya sudah maju, kriminal pun menurun. Tetapi negara-negara yang masih berkembang, yang ekonominya tidak maju, ya salah satu contohnya kita Indonesia ini masih termasuk negara yang dalam posisi negara berkembang, belum masuk negara maju, banyak kriminal, ya, begal dan sebagainya. Karena itu tadi jawabannya, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, orang kalau sudah dikuasai keserakahan, orang kalau sudah dikuasai yang namanya iri hati, dengki, melihat orang lain sukses dan mereka sendiri tidak memiliki mata pencarian, ini bisa terjadi. Ya. Perbuatan-perbuatan yang melanggar nilai moralitas kapan saja mengancam jiwa setiap orang. Maka peranan negara untuk memakmurkan masyarakatnya itu wajib hukumnya. Merupakan undang-undang yang mesti dijalankan. Ya. Kemudian yang ketiga yang berhubungan dengan kamesu micacara wiramani sikap padang samadhyami. Bagaimana agar supaya pelaksanaan sila ini bisa dijalankan? Yang berhubungan dengan bagaimana menghindari perbuatan asusila atau jinah itu. Kita harus memiliki poin pancadhamma yang ketiga. Kalau yang kedua tadi kita harus memiliki namanya sama ajiwo, mata pencarian benar. Memiliki mata pencarian yang benar. Kalau yang berhubungan dengan bagaimana agar kita mampu melaksanakan sila ketiga, agar kita tidak melanggarnya, kita harus memiliki yang namanya santuti. Merasa puas terhadap apa yang kita miliki, termasuk dalam hal pasangan. Kalau Bapak Ibu saudara-saudara sekalian ya, sudah membina kehidupan rumah tangga dan Anda tidak puas dengan pasangannya, celah untuk terjadi pelanggaran sila ketiga itu sangat besar. Inilah pentingnya punya satu komitmen. Inilah pentingnya punya satu rasa puas. Kalau Anda berbicara pemuasan nafsu, Anda tidak akan pernah menemukan titik akhir jikalau Anda belum menjadi orang suci. Maka kita semua harus melatihnya. Setua apapun itu Anda, nafsu itu masih ada. Jadi jangan pernah berpikir
Suami Anda itu sudah umur 60, tidak tertarik sama gadis-gadis umur 20, 25, ada kesempatan, lewat itu. Yang cewek juga seperti itu, ibu-ibu muda juga seperti itu. Atau ibu-ibu tua juga seperti itu. Tidak jauh beda antara pria dan wanita. Karena semua orang dibelenggu oleh nafsu. Maka menjadi tugas kita semua untuk mengendalikan diri. Maka kenapa sih bisa terjadi kejadian-kejadian yang secara akal sehat, nalar pikiran normal kita, kadang kita tidak bisa menerima itu. Tetapi itu terjadi, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian. Kenapa terjadi? Ya jawabannya itu tadi, bahwa kita masih dibelenggu. Hanya saja, kenapa nampak semua itu damai, tentram. Ketika kita mendengarkan ceramah, nampak damai, tentram. Kenapa? Karena semua itu mengendap. Loba, dosa, moha, semua itu mengendap. Tetapi ketika ada gejolak yang memancing dia untuk bangkit ke permukaan, semua menjadi berantakan, semua menjadi keruh, semua menjadi tidak tenang. Kalau sudah yang namanya loba dosa itu beraksi. Maka mau tidak mau Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, kita harus melatihnya. Enggak ada cara lain. Dia juga bukan satu hal yang bisa dilakukan secara instan. Di dalam melatih diri enggak bisa instan. Enggak bisa ya. Pagi hari ini dengar ceramah Bantita Nawaru, keluar pintu ini semua jadi waduh. Bebas. Artinya enggak ada lagi muncul, enggak bisa. Kita harus latih. Harus latih. Dan continue. Ya, continue. Jadi artinya rasa puas itu Bapak Ibu saudara-saudara sekalian harus kita miliki sehingga ya, kerukunan dalam kehidupan rumah tangga Anda bisa jaga, bisa benar-benar harmonis. Apapun tantangannya, ya, secantik apapun gadis yang menggoda Anda, tapi ketika Anda sudah punya istri, Anda katakan, saya sudah punya istri yang lebih cantik dari kamu. Katakan pada diri Anda. Demikian pula yang jadi istri, seganteng apapun pria yang Anda temui yang menggoda Anda, saya sudah punya suami yang lebih ganteng dari kamu. Walaupun jelek. Kenapa? Kenapa Banti katakan demikian? Ketika Anda digoda oleh wanita tercantik sekalipun menurut pandangan umum. Tapi Anda harus mampu mengatakan bahwa saya sudah punya istri yang lebih cantik dari kamu. Kenapa? Karena kalau dia enggak cantik menurut Anda, kenapa Anda pilih jadi istri? Bodoh berarti kan? Ya kan? Iya enggak sih? Kamu pilih dia sebagai istri karena kamu sudah anggap dia itu sebagai orang yang paling pas, paling cantik. Demikian pula yang pria. Kamu pilih dia sebagai suami, sebagai pasangan, karena dia adalah orang yang paling pas, paling ganteng. Kan sebenarnya relatif sih. Cantik, ganteng itu sangat-sangat subjektif. Tergantung dari sisi mana kita melihat. Ada ya pria yang suka menilai gadis itu dari tingkah lakunya. Ada juga pria itu yang gak peduli lu seperti apa, yang penting lu mukanya cantik. Maka kalau pria seperti itu akan sering ketipu. Kenapa? Karena wanita sekarang juga udah pandai. Yang hidungnya pesek bisa dibuat mancung. Ya kan? Ya jadi harus bijaksana. Ya. Kemudian ya, yang keempat. Untuk membantu agar supaya kita bisa memiliki yang namanya perbuatan tidak melanggar sila keempat, kita harus memiliki yang namanya saca, kejujuran. Jujur terhadap diri sendiri maupun pada orang lain.
Kalau Anda jujur pada orang lain tetapi tidak jujur pada diri sendiri, ketika tidak ada orang Anda berbohong, Anda melakukan hal-hal yang keliru. Jadi harus jujur pada diri sendiri dan orang lain juga, memiliki saca. Karena pada prinsipnya juga sama, setiap individu itu tidak ada yang senang mendengarkan kebohongan. Tidak ada orang yang gemar difitnah, dihasut. Dan gak ada juga orang yang senang mendengarkan kata-kata kasar. Maka kenapa kita harus memiliki ucapan yang benar, ucapan yang baik. Kemudian yang berhubungan dengan sila kelima dari Pancasila Buddhis. Bagaimana agar supaya kita mampu menghindarkan diri dari minum-minuman keras atau barang-barang narkotika. Ini penting Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, jangan dianggap remeh. Bante sering mendapatkan pertanyaan, Bante, saya minum itu kan tidak sampai mabuk, kan gak melanggar sila. Enak aja dia melakukan pembenaran terhadap dirinya sendiri. Ya. Melanggar sila itu bukan hanya karena Anda mabuk lantas Anda melanggar sila. Melanggar sila itu ketika Anda meneguk minuman itu, ya, udah terjadi itu pelanggaran sila kelima. Kenapa? Karena inilah salah satu bentuk daripada biang kerok yang menyebabkan kita tidak bisa menjadi orang yang sadar. Maka dikatakan saya bertekad untuk menghindari minum-minuman keras atau barang-barang narkotika yang dapat menyebabkan lemahnya kesadaran. Kesadaran baik yang ada pada diri kita ini dibuat tidak berdaya, dibuat lemah. Ya, semakin sering kita minum minuman keras, ya, semakin lemah tingkat kesadaran kita. Jangankan orang yang minum minuman keras, orang yang tidak minum minuman keras saja susah. Ya. Orang yang biasa saja, yang alim-alim saja nggak gampang untuk bisa mengendalikan diri. Apalagi ditambah dengan kita pecandu minuman keras. Jadi kita harus memiliki yang namanya apa? Sati sampajanya. Harus memiliki sati. Dan sati ini diikuti dengan sampajanya, yang merupakan nama lain daripada kebijaksanaan itu sendiri. Artinya mengerti dengan jelas, pengertian jelas. Adanya kesadaran, adanya perhatian, dan pengertian jelas. Jadi kita tahu benar bahwa apa yang kita lakukan ini adalah keliru. Sehingga kita tidak melakukan itu. Jadi kalau dalam hidup kita secara terus menerus, ya, continue kita kembangkan nilai-nilai yang sifatnya aktif tadi, yaitu metta karuna, cinta kasih, kasih sayang, memiliki mata pencarian yang benar, sama ajiwo, kemudian memiliki yang namanya santuti, merasa puas terhadap apa yang kita miliki, kemudian memiliki saca, kejujuran, kebenaran, kemudian memiliki sati sampajanya, perhatian dan pengertian jelas. Inilah yang akan menjadikan hidup ini lebih gampang. Lebih gampang, semakin kita mampu praktikkan, semakin gampang. Nah, maka kehidupan sebagai manusia ini menjadi penting Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Kenapa? Ya. Karena sebenarnya disinilah titik dari kita bisa memulai. Kehidupan ini akan pergi kemana? Ya. Maka ada 4 poin dhamma yang mesti kita miliki, yang harus ada dalam diri kita, sehingga hidup ini benar-benar bisa menjadi hidup yang bermanfaat. Yang pertama adalah pati rupa desa. Pati rupa desa wasa. Bertempat tinggal di tempat yang sesuai. Jadi udah jadi manusia, ya, kita juga harus
mengusahakan bagaimana caranya agar supaya kita bisa hidup di tempat tinggal yang sesuai. Kenapa penting? Kalau di satu tempat itu tidak mendukung Anda untuk menjadi orang yang baik, lebih baik Anda mencari tempat lain. Kalau di tempat itu menjadikan Anda merosot baik dari segi materi maupun dari segi spiritual, itu artinya tempat itu tidak sesuai. Ini tidak gampang. Tidak gampang. Lahir jadi manusia saja sudah susah, sudah jadi manusia pun sulit, ya. Maka dikatakan ya, kicang macana jiwitang. Sungguh sulit kehidupan makhluk hidup itu. Yaitu tadi, bahwa tidak serta-merta setiap kelahiran sebagai manusia itu di dalam hidupnya bisa membawa keberhasilan. Maka tentu disinilah pentingnya kita memiliki kebijaksanaan di dalam menentukan. Ya. Kalau lokasi itu ya, kita mau ke wihara gampang, mau mendengarkan dhamma gampang, mau berbuat baik gampang, lingkungan sekitar juga ya baik, itu satu berkah. Berkah hidup di tempat yang sesuai. Coba kalau kita lahirnya di Ethiopia, di Afrika sana, mau makan aja susah, tiap hari kerjanya perang, atau lahir di Timur Tengah misalnya, susah kali, ya, susah sekali. Ya. Kemudian yang kedua adalah sapurisa pasaya. Tekun dan rajin mengunjungi para bijaksana, artinya kita dituntut untuk mampu bergaul dengan orang-orang bijaksana. Karena pergaulan di sini penting. Bapak-bapak, ya, ibu-ibu ya, yang suka ngerumpi, ya, hati-hati. Kalau rumpiannya itu arahnya ke hal-hal yang sifatnya negatif, harus disadari bahwa itu tidak baik dan kita harus mengurangi. Dan bagaimana cara menghindarkan diri agar kita bisa keluar dari komunitas itu. Karena di Medan ini kan banyak sekali ya, grup ibu-ibu, ya, grup bapak-bapak yang kongko di kopitiam. Nah, nanti ceritanya macam-macam di situ. Kalau sudah tidak ada bahan, apapun bisa jadi bahan. Ya. Kalau yang dibicarakan itu hal-hal yang positif, yang membangun, itu mulia, itu luhur, perlu kita istilahnya lakukan. Tetapi kalau itu sudah arahnya negatif, kita harus berusaha untuk menghindari. Kenapa? Karena kebiasaan seperti ini juga akan membentuk karakter kita, jadi kebiasaan kita. Ya, kalau sudah terbiasa, nanti sulit. Ya. Kadang bahkan tidak ada waktu untuk keluarga, saking sibuknya urusan sama teman. Jadi seolah-olah teman itu lebih penting daripada istri atau suami. Ini harus disadari, kita harus pandai-pandai membagi waktu. Memang bermasyarakat, bersosial itu penting, supaya tidak jenuh dan sebagainya. Tapi juga harus kita tahu batasannya. Jangan sampai kita tidak punya waktu untuk anak, istri, suami. Harus mampu memanage itu agar tidak kelewat batas. Ada orang yang pagi, siang, sore nongkrong aja kerjanya di kafe. Ya. Ya harus kita buat hidup ini sesuai dengan ya, seharusnya kita lakukan. Ya, baru bisa menjadi hidup yang bermanfaat. Jadi bergaul dengan orang-orang yang baik, orang-orang yang bijaksana, itu penting untuk kita miliki. Karena pengaruhnya besar. Ya.
Kemudian yang ketiga, apa yang disebut sebagai atak sama panidi. Ya. Mampu mengarahkan diri secara benar. Jadi kalau dalam hidup ini kita tidak berusaha untuk mengarahkan diri secara benar, kok cepat sekali ya? Ya hidup ini akan terlewatkan begitu saja, seperti ini. Ya, nggak terasa, cepat sekali kan waktu. Ketika kita berbicara dengan penuh semangat, ya, penuh gairah, semua itu berjalan begitu cepat. Walaupun sesungguhnya waktu itu ya normal. Jadi mau tidak mau Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, kita harus memotivasi diri bagaimana caranya agar supaya kita itu mampu mengarahkan diri secara benar. Bagaimana mengarahkan diri secara benar? Ya, salah satu caranya seperti ini. Kita berusaha untuk mendengarkan dhamma, belajar dhamma, ya, praktik dhamma. Ya. Dengan demikian kita memperoleh pengetahuan dan pemahaman. Terkadang perbuatan buruk dalam hidup kita lakukan karena kita tidak cukup memiliki pengetahuan dan pemahaman. Sehingga ketika kita sudah belajar, oh ternyata selama ini saya keliru. Jangan sampai ada kata, oh ternyata ya, apa yang saya lakukan ini keliru. Tapi paling tidak kata oh tadi menandakan Anda telah menjadi orang yang sadar. Masih oke. Ya. Kemudian yang terakhir adalah pubeca kata punyata. Memiliki timbunan karma baik. Ini tentu berasal dan berawal dari kehidupan kita sebelumnya. Jadi kalau dalam hidup ini kita memiliki ini, hidup ini akan menjadi hidup yang bermanfaat dan bermakna. Ya. Jadi terkadang memang tidak bisa dipungkiri kenapa hidup ini susah. Kenapa hidup ini banyak masalah? Salah satu penyebabnya tadi itu, yang poin terakhir. Karena kita tidak memiliki timbunan karma baik masa lampau. Jadi hidup ini dibuat susah sama dia. Ya. Lalu bagaimana caranya kalau kita tidak cukup memiliki timbunan karma baik masa lampau? Ya saat inilah, kelahiran kita sebagai manusia saat inilah. Karena apa? Pada tahapan inilah kita mampu merubah akan kemana kita setelah ini. Maka kenapa sih kehidupan sebagai manusia itu sangat-sangat penting. Kelahiran kita saat ini sangat-sangat penting. Karena dia sebagai penentu arah akan kemana kita. Mundur atau maju. Ya. Memilih yang dua jenis manusia tadi atau sebaliknya. Maka kenapa para dewa sekalipun ketika mereka meninggal di alam-alam para dewa, mereka itu mengharapkan lahir sebagai manusia. Karena di alam manusia ini kita bisa belajar, ya, bisa berlatih, dibanding dilahirkan di alam-alam para dewa, yang notabene memang bahagia, tetapi itu sekalipun sifatnya tidak abadi Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Jangan berpersepsi bahwa kelahiran di alam para dewa itu kekal abadi, enggak. Walaupun panjang usia para dewa, tetapi kebahagiaan yang dinikmati itu sekalipun sifatnya lama dan panjang, tetapi itu juga tidak kekal. Ya. Namun kelahiran sebagai manusia ini sifatnya usianya pendek, ya. Tetapi Anda bisa mengupgrade sampai titik tertinggi. Apa itu? Pencapaian nibbana bisa direalisasi dalam kehidupan sebagai manusia ini. Kalau kita mampu melatih diri, mengarahkan diri dengan benar.
seperti apa yang sudah dilakukan oleh guru junjungan kita Sang Buddha Gautama. Jadi prinsipnya adalah bagaimana sebisa mungkin di dalam kelahiran ini kita manfaatkan kesempatan kita lahir sebagai manusia ini semaksimal mungkin untuk menimbun jasa kebajikan. Sekecil apapun itu kita mesti usahakan. Jangan anggap remeh yang namanya kebajikan. Karena inilah yang akan menjadikan hidup kita mudah. Semakin banyak kebajikan yang kita lakukan, ya, semakin mudah hidup ini. Demikian pula sebaliknya, semakin banyak perbuatan buruk yang kita lakukan, hidup ini akan semakin susah, akan semakin sulit. Jadi oleh karenanya Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, karena waktu juga membatasi pertemuan kita pada pagi hari ini, ya, saya berharap apa yang sudah Bante sampaikan tadi, ya, paling tidak bisa memberikan satu motivasi yang baik, ya, untuk semakin semangat di dalam melatih diri, di dalam, ya, melaksanakan ibadah, ya, untuk datang ke wihara atau dimanapun yang menjadi tempat kita bisa memperoleh kemajuan spiritual kita. Karena hidup kita juga terbatas. Kita itu dibakar oleh usia tua dan dibakar oleh kematian. Selain yang setiap saat kita juga dibakar oleh keserakahan, kebencian, dan kegelapan batin. Kalau kita tidak mengusahakan saat ini, kapan lagi? Jangan menunggu kita terbakar habis. Kalau sudah seperti itu, tidak ada yang bisa menolong. Ya. Hanya perbuatan baik yang kita miliki yang bisa menjadi penolong, terluhur, dan termulia dari kita semua. Semoga berkah dari kebajikan, ya, melaksanakan puja bakti, meditasi, dan mendengarkan dhamma di pagi hari ini membawa berkah manfaat sebesar-besarnya bagi Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, ya, berupa kemajuan dalam spiritual, berupa kesehatan, umur panjang, dan apapun yang menjadi harapan Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, asal harapan dan cita-cita itu baik, selaras dengan nilai-nilai Buddha Dhamma, semoga tercapai. Sabesata Bhavantu Sukhi Tata. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Anumodana kami ucapkan kepada Yang Mulia Bante Tanawaro Mahatera atas dhamma desananya pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Umat dipersilakan berdiri dan beranjali untuk mengantar Bhikkhu Sangha meninggalkan ruangan Dhammasala.